Sebentar. Oke, halo kawan-kawan. Selamat siang menjelang sore. Biasanya kita 4.20, sekarang 2.20 hari Sabtu karena kita akan live bersama Dr. Widya yang sedang ada di Manado. Jadi supaya beliau tidak kesorean, kita siangin lah acaranya. Nah, di Stand Up Cannabis Show hari ini kita dapat ide untuk memulainya dengan tidak dengerin bacot aku lagi, tapi dengan membacakan sebuah berita sebelum kita nanti masuk ke Dr. Widya. Hari ini berita yang mau aku bacakan itu perkembangan terbaru ya. Ini aku langsung aja Google cannabis, Google lihat news, muncul satu berita menarik. Itu adalah judulnya Big Tobacco Firm Altria namanya, hires lobbyists for cannabis policy. Intinya perusahaan besar Big Tobacco, perusahaan besar tembakau itu meng-hire apa lagi bahasa Indonesianya itu. Kita ngambil lobbyis, ngambil tim-tim advokasi untuk bisa dia melobi kebijakan ganja. Ini ngomongin konteksnya di Amerika. Nah, beritanya apa? Ini aku mau bacain. Menarik banget. Altria Group, the big tobacco firm behind Marlboro cigarettes, has registered to lobby on cannabis policy. Grup Altria itu perusahaan besar tembakau yang salah satu brandnya adalah Marlboro, ya kan? Itu baru aja mengambil tim untuk melakukan lobby-lobby kebijakan ganja di Amerika. Big tobacco firm Altria Group, whose brands include Marlboro, Copenhagen, Skoal, and Black and Mild, has registered with Virginia to lobby on cannabis policy. According to disclosures documents filed last month, the firm retained William Mullins Elizabeth Rafferty to lobby on issues related to responsible and equitable regulation of cannabis sales in Virginia. Jadi perusahaan besar tembakau tadi itu baru aja meng-hire kantor hukum. Itu salah satu kantor hukum ganja dan hemp yang terkenal di Amerika, di persisnya di Colorado, namanya Brownstein Hyatt Farber Shack, ya kan, untuk melakukan lobby-lobby kebijakan ganja supaya ganja ini bisa diindustrialisasi dan penggunaannya bisa memberikan pendidikan supaya penggunaannya ini bertanggung jawab di publik. Nah, perusahaan itu mengeluarkan untuk lobby legislator di sana itu mengeluarkan 80.000 untuk melakukan lobby itu mengeluarkan 80.000 US dollar. 80.000 itu artinya sekitar 1 miliar lah. 1 miliar rupiah gitu. Oke. The state filing was pursued cannabis fire Altria. Nah, si Altria ini perusahaan apa? Di sini dijelasin juga nih. Altria is an investor in Canadian licensed producer Cronos Group, which is infused 1.8 billion in 2018, giving it a 45% stake in the company. Last year, the company filed for 2 cannabis vaporizer technology patents. Oh, jadi si Altria ini ternyata dia melakukan investasi ke perusahaan ganja di Kanada gitu. Itu sampai 1,8 miliar dolar. Aku nggak tahu tuh kalau rupiah berapa triliun kayaknya tuh ya. Dia dapat 45% saham dari perusahaan itu, si Cronos Group. Dan perusahaan itu yang di Kanada itu punya 2 paten vaporizer untuk ganja. Mereka jadi investasi ke situ. Mungkin kalau sekarang tuh produk-produk yang Marlboro punya tuh yang kayak yang kayak dari mesin kayak vaporizer gitu, terus dimasukin sedikit terus diisep, yang bukan yang rokok dibakar gitu. Kelihatannya kayak gitu patennya. Terus Altria spokesperson George Pharma. Oke, intinya perusahaan itu akan bekerja untuk merubah kebijakan ya kan, supaya bisa mendukung industrinya, bla 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 bla. Oke, dan itu berita ini terjadi kegiatan itu dimulai bulan lalu dan sekarang pasti masih proses yang sangat sengit.
Itu kurang lebih berita yang bisa aku kasih hari ini. Dan saya dengar Dokter Widya juga punya hubungan yang cukup baik dengan Kanada. Abis ini kita akan ngobrol sama beliau. Bagaimana pandangan beliau? Atau beliau jangan-jangan punya informasi-informasi yang menarik juga mengenai hal ini. Dokter Widya. Halo dok. Halo Dira. Halo, suaranya jelas dok ya? Ya, alhamdulillah. Siap. Salam dari Manado. Salam juga. Di sana jam berapa dok Nah, sekarang? di sini 1 jam lebih awal waktu Indonesia Tengah. 3:30. Ya, ya, Yes, dok. ya, Barusan aku baca berita soal Kanada dok. ya. Ternyata mereka benar-benar udah siap investasi di ganja dok. Gimana pandangan dokter? Dokter kan punya kawan dari Kanada. Ya, sebenarnya kalau kita ingin maju, kita harus belajar dari negara-negara yang sudah melegalkan ganja dan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Sebelum mereka melakukan legalisasi ganja tersebut, tentunya sudah dilakukan banyak penelitian dan perhitungan-perhitungan cermat sebelum mereka menetapkan itu. Oke. Sehingga kalau kita nantinya juga bercita-cita ingin melegalkan ganja, tentunya dengan perhitungan yang matang dan bukan sekedar saat ini yang penting menolak dulu gitu ya, atau berbagai macam alasan yang lain. Nah, tentunya negara-negara seperti Kanada atau Thailand di Asia, mereka sudah memperhitungkan plus minus dan uh, melihat banyak sekali manfaat di balik produk ganja yang pro dan cons di seluruh dunia. Ada yang memuja, tetapi ada juga yang mengharamkan. Ya. Nah, kita Pelajaran apa tentunya dok? kita bukan negara yang hanya sekedar ikut-ikutan, ya. Jadi kita pun harus tahu benar apa saja manfaatnya dan juga ya sebelum kita melangkah lebih jauh untuk melegalkan dan menerima demi kemaslahatan orang banyak tentunya. Pelajaran apa yang dokter dapat dari kawan-kawan dokter di Kanada? Artinya mereka kan dokter bilang udah duluan kan, jauh dibanding kita gitu. Ya, tentunya mereka sudah mempertimbangkan baik buruknya, kalau dilegalkan seperti apa, kalau tidak dilegalkan juga seperti apa. Nah, tentunya akhirnya setelah timbang-timbang ternyata manfaatnya masih jauh lebih banyak ya daripada mudaratnya. Jadi akhirnya mereka sampai pada pertimbangan tersebut. Sebenarnya ganja ini adalah dua sisi pisau yang harus kita lihat dan kita harus banyak menelaah sebelum kita melakukan penelitian langsung bahwa ternyata banyak sekali manfaat-manfaat ganja. Saya juga Dira sudah sekian lama dengan LGN, saya tidak mengenal ganja. Saya tahu ganja sebagai barang haram. Tetapi setelah saya menjadi dokter integratif medicine, di mana saya berhubungan dengan banyak sekali pasien dengan berbagai penyakit yang tadinya tidak dapat disembuhkan, ternyata konon hanya bisa disembuhkan dengan ganja medis. Disitulah saya terbuka mata saya dan melihat lebih jauh keluar, sehingga saya juga bukan orang yang ikut-ikutan ya. Kebetulan saya belum pernah merokok ganja, jadi kalau ditanya seperti apa, saya nggak tahu rasanya. Dok, itu ya. Maksudku
Dok, itu apa menurut aku yakin banyak yang bertanya-tanya soal integratif medicine tadi deh yang dokter cerita. Itu apa sih dok sebenarnya? Ilmu mana mengintegrasikan Hmm, semua bidang kedokteran yang kita kenal. Jadi kita mengenal ada allopathic medicine. Jadi dunia kedokteran konvensional yang hampir semua dokter di seluruh dunia pada saat melalui pendidikan dokter, dia melalui pendidikan kedokteran yang sama. Di mana di situ hmm, kita diajarkan menggunakan obat-obat pharmaceutical. Tetapi dalam oke, perjalanan ternyata tidak semua obat pharmaceutical itu memberikan manfaat sesuai dengan harapan. Sehingga oke, pada akhirnya banyak sekali uh, solusi lain selain obat-obat pharmaceutical sehingga orang akan beralih sendiri untuk mencari pengobatan alami. Nah, disinilah ternyata banyak orang akhirnya melihat bahwa apa yang harus saya cari sebenarnya sebagai obat. Dan akhirnya banyak mencoba sendiri dengan pengobatan ganja medis. Dan banyak juga yang berhasil. Mungkin di Indonesia hal ini masih amat sangat jarang karena hukum di negara kita ya, masih ya. belum melegalkan hal ini, tetapi di dunia barat sana sudah banyak sekali orang yang sembuh dengan menggunakan ganja medis, tentunya dengan penggunaan yang rasional. Oke, dok, dok, sebentar, sebentar. Aku mau nanya tadi menarik soal pengobatan yang alami. Tadi dokter singgung soal ada kelihatannya ada hubungan antara integratif medicine sama Ya, pengobatan alami. Bener nggak dok? ya. Jadi integratif ini dia akan mengintegrasikan semuanya. Jadi dia tidak hanya menggunakan pengobatan alami, ya di mana saat mana ternyata membutuhkan obat yang benar, dia akan gunakan Oke, obat pharmaceutical dalam hal ini. oke, Tetapi di saat ya, mana dia membutuhkan pengobatan alami, di mana kalau pengobatan alami ini di luar namanya naturopathic medicine. Nah, oke, integrative medicine ini menggabungkan semuanya. oke. Contohnya kayak apa tuh dok? Penyakit atau pengalaman dokter lah kalau boleh cerita ya, tanpa tanpa menyebut nama gitu dok, nama pasien, tapi penyakit apa yang dia bisa di apa membutuhkan obat-obatan alami mungkin aku nggak tahu apa temulawak atau kunyit atau apa gitu ya dicampur dengan modern medicine tuh kayak apa dok? Contohnya saya sendiri. Saya seorang Oke. penderita, saya seorang penderita ex penderita mioma uteri atau tumor jinak kandungan. Ya, Hmm. artinya sebelum saya menderita penyakit ini, kebetulan saya sudah menjadi dokter di bidang ini. Jadi saya sudah mengenal banyak alternatif solusi untuk menangani mengecilkan tumor tanpa harus melakukan operasi. Nah, akhirnya pada saat kurang lebih 4 tahun lalu, saya eh, karena hidup sangat sibuk ya, saya tidak menyadari saya sudah mengalami tumor tersebut. Itu diawali dengan gejala perdarahan. Jadi seperti haid, tapi yang sangat banyak. Hmm. Kemudian akhirnya saya harus pergi ke rumah sakit, berkonsultasi dengan dokter ginekolog saya. Akhirnya dokter melarang saya untuk pulang karena HB saya saat itu tinggal 7 dari yang harusnya di atas 10 ya, kita tahu semua. Akhirnya saya dikuret. Pada saat saya mau dikuret, saya minta izin, mohon izin dok, tolong saya jangan dioperasi, saya dikuret saja, dan saya ingin menyembuhkan penyakit saya dengan keilmuan yang saya miliki. Jadi dari Hmm. situ dokter akhirnya menyetujui, oke, saya hanya akan membersihkan saja, kuret saja, tetapi sesudahnya uh, silakan diobati sendiri menurut ilmu yang dimiliki. Nah, Oke. kebetulan Dira, latar belakang Hmm. saya adalah dokter untuk terapi hormon. Terapi hormon Oke. ini
membetulkan keseimbangan hormon yang ada di dalam tubuh kita, di mana gangguan itu yang akan menyebabkan masalah kesehatan. Dalam hal ini, kalau saya memiliki tumor, ya kebetulan tumor yang uh, uh, saya punya itu adalah tumor jinak kandungan, tetapi ini sama dengan tumor apapun yang ada dalam tubuh kita, yang mungkin akhirnya akan menjadi kanker. Jadi kita dalam keadaan seperti ini memiliki kadar estrogen yang tinggi dan kadar progesteron yang rendah. Nah, karena tubuh kita tidak berimbang hormonnya, disitulah terjadi kesempatan terjadinya timbulnya tumor. Tumor ini bisa tumor jinak yang bisa juga berubah sifat menjadi ganas. Jika tumor tersebut berisi cairan, dia namanya kista. Artinya mungkin banyak audiens yang memiliki. Jadi dokter bilang, jadi dokter maksudnya dokter melihat dengan keilmuan dokter bahwa tumor yang dialami ini akibat adanya ketidakseimbangan hormon. Betul. Dan itu yang harus diperbaiki. Betul. Jadi kita harus mengatasi setiap gangguan penyakit yang kita miliki dari akar penyebabnya. Nah, ini cabang ilmu dari functional medicine. Jadi tadi integrative medicine, di sini ada functional medicine. Nah, jadi banyak ini dok, ini ilmu ada di kuliah nggak sih dok? Maaf ya aku tanya, maksudnya aku pengen tahu apa. Ya kan saya melihat dunia kedokteran kan cukup sensitif ya sama hal-hal yang bahkan ada muncul bahasa alternatif medicine gitu kalau buat, karena saya sealiran sama Pak Sujiwo Tejo gitu, buat saya alternatif medicine ya rumah sakit, ya medicine yang bener ya alam gitu kalau saya, pandangan saya, tapi kan pasti nggak diterima sama banyak orang lah. Jadi begini Dira, di luar sana juga orang bertanya, bukannya dulu sejarah pengobatan itu berasal dari pengobatan alam. Nah, kenapa sekarang harus muncul namanya alternative medicine? Karena sebenarnya kan pengobatan yang sebenarnya itu sebenarnya harusnya yang alami gitu. Yeah. Nah, jadi tapi tidak usah mempermasalahkan istilah. Istilah functional medicine sudah sangat berkembang di luar negeri. Boleh dicoba di search ya. Kebetulan saya berasal dari satu perguruan yang bernama Institute of Functional Medicine di Amerika. Nah, ilmu ini untuk kita sampai ke sana pasti setiap orang memiliki sejarah. Seperti saya, akhirnya saya dalam lika-liku perjalanan karir saya, akhirnya saya mau menyeburkan diri ke sana karena saya melihat setiap penyakit apapun, jika kita tidak mengobati dari akar permasalahan, kita tidak akan bisa menyembuhkan karena mungkin kita hanya minum obat yang bersifat simptomatis. Simptomatis itu hanya mengurangi gejala. Kita sakit kepala, kita minum obat sakit kepala dan sakit kepala saat itu sembuh. Tetapi apakah sakit kepala ini disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon dan kita tidak koreksi hormonnya? Ya pasti sakit kepala itu akan kembali datang lagi. Gitu. Oke. Nah, Dok, saya kembali lagi ke cerita tumor jinak tadi boleh? Kan belum sampai. Boleh dong. Boleh. Maksudnya, setelah saya melakukan keseimbangan hormon, ya, saya menaikkan kadar progesteron yang berasal, kalau kita ingin tahu makanan alami yang bersifat tinggi progesteron itu adalah talas atau yam. Jadi umbi ya, umbi talas Bogor tuh, ya. Jadi kalau bisa nasi kita ganti dengan umbi talas, ya. Kemudian untuk menurunkan kadar estrogen, mungkin banyak teman-teman pencinta kedelai. Kedelai ini adalah makanan sehat ya, menurut banyak ahli gizi. Tetapi kalau mereka yang menderita estrogen dominan, kalau mengonsumsi kedelai, dia akan mengganggu kesehatannya. Jadi estrogennya semakin tinggi. Apa sih konsekuensi estrogen semakin tinggi ini? Jadi dia akan memicu pertumbuhan tumor. Atau kasarnya kalau memang sudah berubah sifat, cancer.
Nah, tentunya kita tidak mau tumor ini berkembang menjadi kanker. Nah, karenanya saya perlu mengecilkan tumor. Mungkin Oke. ilmu kedokteran lain tidak percaya ada terapi alami untuk mengecilkan tumor. Tapi ternyata memang terbukti. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan kunyit. Tetapi Kunyit. tentunya orang akan bertanya, kunyit yang seperti apa sih yang bisa menyembuhkan Iya. tumor? Karena kalau kita makan kunyit dari bumbu, mungkin kita harus makan sekarung kunyit setiap hari. Nah, Dira udah makan sekarung atau baru beberapa? Itu kayak kulitku kuning kalau makan sekarung kunyit dok tiap hari. Nah, jadi di sini kita perlukan ekstrak kunyit yang memiliki Oke. bioavailability yang tinggi. Artinya, Oke. kita harus bisa bedakan kunyit yang ada dalam bumbu kari dan kunyit Hmm. yang berasal dari ekstrak kunyit yang bisa mengecilkan tumor. Dan di situ sudah terbukti kita harus menggunakan dosis tinggi 500 mg 3 kali 1 sehari dan kita bisa gunakan 3 sampai 6 bulan sampai kita evaluasi besar ukuran tumor sudah berkurang berapa persen. Oke. Ya, Wow. Itu yang dokter lakukan. Jadi dokter makan umbi talas buat pengganti nasi. Terus ya, yang kedua mengurangi asupan kedelai. Yang ya, ketiga ekstrak kunyit tadi 500 mg 3 kali sehari. Itu ya, betul. utamanya terapinya. Iya, Wow. betul. Tentunya masih banyak rahasia lain ya. Kita Ya, harus ya, ya, ya. mengurangi junk food dan lain-lain. Jadi tidak ada Ya, kalau ya. udah makan kunyit, aku boleh nggak tidur dong semalam. Tetap harus tidur 6 sampai 8 jam Ya. dengan kualitas tidur yang sempurna. Wow. Em, Kalau aku penasaran juga ini dok, di sebagai seorang dokter ya, sebagai seorang dokter kan, dokter ini sekarang terkenal, namanya dokter Wid sekarang, bukan dokter Widya lagi, kurasa, dokter Wid, dokter Widya ini kan terkenal sebagai dokter yang menyuarakan ganja dengan lantang gitu ya. Itu kalau dari dokter-dokter lain dokter dapat stigma negatif nggak sih karena melakukan ini? Ya, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini pasti masih kontroversi, apalagi dalam pandangan kawan-kawan dokter lain yang tidak paham tentang manfaat ganja. Jadi Ya. pasti akan ada yang pro, banyak juga yang jadi follower saya, tetapi banyak juga yang kontra. Buat saya itu tidak menjadi masalah karena it's about time to change our paradigm. Jadi kita harus merubah paradigma lama yang mungkin menganggap ganja itu narkotik atau tidak baik, tetapi saya harus menyuarakan masih banyak beribu-ribu manfaat ganja yang lain yang bisa kita gunakan dengan baik dan rasional untuk memperbaiki dan meningkatkan kemaslahatan orang banyak. Jadi nggak ada dok ya, maksudnya ya dokter ada lah, cuman nggak terlalu dipermasalahkan. Ini ada satu pertanyaan dok dari namanya @ipunkip, dia nanya respon terburuk apa yang dokter pernah dapat dari rekan dokter. Respon terburuk, ya Ya, pasti dia bilang saya mungkin orang gila. Terus kok barang haram dilegalkan. Ada teman yang marah sama saya. Dia bilang kamu belum cukup hmm, dalam mempelajari agama, jangan dulu gaya-gayaan ya. Ya tentunya saya juga seorang penganut agama Islam yang taat ya. Kalau itu memang tidak boleh, pasti saya tidak akan memujanya sebagai sebuah metode pengobatan yang baru ya. Tetapi ya, saya juga membaca banyak banyak hal bahwa kalau memang itu bisa menjadi obat, artinya kita tidak menggunakan ganja untuk rekreasi. Artinya ya. beda ganja medis dan ganja rekreasi. Dan kita semua adalah pejuang untuk melegalkan ganja medis, bukan untuk melegalkan ganja rekreasi. Jadi di situ saja sudah berbeda pandangannya. Nah, Ya. marilah kita mempelajari dulu dan kita bisa ikut menjadi pendukung
legalisasi ganja medis di Indonesia. Dan aku percaya dokter pasti sudah melakukan banyak penelitian dan banyak pembelajaran soal ganja. Apa yang paling membuat dokter tercengang tentang manfaat ganja? Manfaat ganja itu ternyata sangat banyak, terutama untuk kesehatan. Jadi ada orang yang survive dari kanker stadium lanjut dengan penggunaan ganja yang tepat. Mungkin kalau kita sering membaca di internet, kita akan melihat ada istilah Rick Simpson Oil. Jadi Rick Simpson Oil ini adalah ekstrak minyak ganja yang pekat yang bisa digunakan sebanyak 60 gram selama 90 hari dan katanya insya Allah bisa menyembuhkan walaupun itu adalah stadium akhir dari kanker. Bukan hanya kanker, banyak sekali penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan dengan obat konvensional seperti Lou Gehrig syndrome. Ada teman saya, ibunya meninggal dengan penyakit ini, atau ALS ya, amyotrophic lateral sclerosis yang kita kenal pada Stephen Hawking ya, dan juga banyak sekali gangguan-gangguan yang berhubungan dengan neuro degeneratif seperti penyakit Parkinson, epilepsi, kejang-kejang yang mungkin tadinya bergantung pada obat, tetapi ada suatu titik di mana obat tidak bisa mengobati atau mungkin efek samping obat tidak terkejarkan dengan manfaat yang didapatkan sehingga akhirnya mereka harus beralih memilih ganja medis. Nah, mungkin kita semua tidak memiliki penyakit-penyakit tadi, sehingga kita belum memiliki tingkat curiosity yang tinggi untuk mengetahui manfaat ganja. Tetapi kalau kita bisa membaca manfaat ganja yang begitu banyak, mulai dari gangguan insomnia, obesitas, diabetes, hipertensi, bahkan ketidakseimbangan hormon seperti saya ya, untung saya sudah sembuh dengan kunyit dan lain-lain. Tapi kalau stadiumnya mungkin lebih tinggi, apakah tumornya lebih besar atau bahkan sudah menjadi kanker, dia mungkin mau tidak mau. Dok, sorry tadi agak keputus dok, agak putus tadi. Yes, masih. Diranya yang hilang. Masih dok, Jadi aman. artinya ya yang belum menjadi pendukung kita silakan mempelajari sehingga mungkin kita akan menjadi satu gerakan yang besar, yang positif untuk membangun kembali Indonesia dengan kejayaan kalau ganja medis bisa dilegalkan. Mantap. Dok, aku penasaran tadi soal, menurut dokter, dari kajian yang dokter lakukan, itu ada nggak hubungan antara konsumsi ganja dengan cara diekstrak atau dihisap atau cara apapun lah ya, dengan keseimbangan hormon? Ya, jadi ternyata ganja medis itu akan membantu keseimbangan hormon. Jadi terlepas dari tadi ada kekacauan hormon yang dimiliki seseorang, ternyata dia juga akan memperbaiki. Dia akan memperbaiki sensitivitas insulin, makanya mereka yang gemuk akan menjadi lebih mudah kurus karena insulinnya sensitif. Mereka yang diabetes atau bahkan dan tumor pun sama. Dia harus bersifat sensitif terhadap insulin. Jadi tumor itu jika kita tidak mengurangi kalori atau katakanlah kita tetap makan makanan dengan kalori tinggi, tumor akan berkembang biak menjadi lebih besar. Jadi caranya untuk mengecilkan tumor adalah laparkan dia. Nah, kita bingung bagaimana cara melaparkannya. Disitulah ganja medis bisa melaparkan sel-sel tumor atau ikut meningkatkan sensitivitas insulin, istilah medisnya. Oh, padahal kalau orang konsumsi ganja kan jadi lapar dong.
Dia malah tapi Iya, kanker jadi nggak karena jadi. dia akan memacu metabolisme. Jadi artinya untuk mereka yang gemuk atau mereka yang memiliki diabetes, kalau metabolismenya dipacu, itu akan terpakai kan. Kebayang kalau dia hanya makan, Hmm, makan, makan terus, tetapi metabolismenya lambat. Jadi dia akan menjadi semakin lebih oke. gemuk. Ya, itu prinsip-prinsip yang kita harus ketahui. Iya, Nah, iya, iya, iya. Dira, saya mau bocorin satu rahasia nih. Apa Bagaimana nih? bagaimana mengaktifkan eh, sistem endokannabinoid dalam tubuh kita tanpa mengonsumsi ganja. Wah, apa tuh sistem endokannabinoid itu, Dok? Sebelum diaktifin Nah, kayaknya penonton perlu tahu dulu deh. ya artinya mungkin bagi pemuja ganja, mereka menunggu-nunggu legalisasi ganja dengan harapan, aduh saya nanti jadi legal kalau kepingin nyimeng, gitu kali ya. Tapi kalau saya, Ya ada lah, ada yang kalau kayak gitu ganja ada. tidak. Ya, tapi kalau saya pribadi, saya berharap begini. Saya ingin mengedukasi masyarakat bahwa tanpa ganja pun kita bisa mengaktifkan tubuh kita menghasilkan endokannabinoid secara alami. Jadi sistem Hmm, endokannabinoid ini kalau kita bisa aktifkan dengan cara alami, tubuh kita pun bisa kok sehat sempurna tanpa ganja. Nah, caranya yang mudah dan murah, kurangi asupan karbohidrat atau kalori, kemudian oke. jagalah kecukupan nutrisi dan keseimbangan hormonal secara alami. Ya kalau nggak tahu boleh tanya sama dokter Widya. Kemudian jauhkan stres Siap. ya. Jadi hidup senantiasa kita nikmati selalu. Kemudian tidur yang cukup 6 sampai 8 jam sehari. Jadi kalau kita bisa lakukan itu semua dengan baik, kalau masih kurang, Oke. kita masih bisa lakukan intermittent fasting. Nah, kalau semuanya berimbang dengan baik, baik nutrisi maupun hormonal, maka tubuh kita menghasilkan yang namanya endokannabinoid secara alami. Jadi tubuh pun menghasilkan zat yang mirip ganja sebenarnya. Nah, kalau di Oke. musim pandemi ini dan kita ingin mengonsumsi endokannabinoid without cannabis, kita bisa mengonsumsi zat nutrisi yang bernama echinacea. Echinacea Oh, I see. adalah Bunga, ya bunga tuh tanaman ya. Iya. alami yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan sistem imun dan itu pun sudah masuk dalam golongan endokannabinoid without cannabis. Yang lain, kita minum hot chocolate tanpa gula tentunya ya. Karena kalau Oke. mengandung gula yang tinggi, tentunya akan menurunkan keseimbangan hormon kita. Kalau teh, Dok, aku sukanya teh, Dok. Teh Oke, hitam. Dira, kalau mau minum tea juga ada echinacea tea. Nah, saya tidak tahu kalau Dira dan Dari kawan-kawan bunganya. bisa Dari bunganya. membuat teh echinacea dari Indonesia. Dan saya senang minum echinacea tea kalau saya mau flu, saya berasa kuat dan akhirnya tubuh bisa melawan flu secara alami. Mungkin waktunya sudah hampir Aku habis ya, Dira? enggak sih, masih ada sekitar santai, Dok. Masih ada 20. Apa dokter udah ada kegiatan lain? Nggak ada, santai aja. Oh Saya, enggak ya, masih. Iya. ya, Aku, Dok, aku jadi ingat waktu tahun 2014 atau 2015 aku ke Balai BP2 TOOT. BP2 Balai Penelitian Tanaman Obat dan Obat Tradisional punya Kementerian Kesehatan di Tawangmangu, oh, Jawa Tengah. ya, Tawangmangu. Nah, aku kan waktu itu ke sana sama tim, sama Profesor Musri Musman juga, dalam ya. rangka untuk advokasi lah. Kita ini silaturahmi untuk meneliti ganja kan. Nah, di sana, Dok, mereka tanam echinacea, Dok. Tapi itu Ya, tanaman yang kalau katanya dia harus dataran tinggi. ya, tapi kan Dia bunga harusnya warnanya ungu seperti itu, bener ya? saya sendiri belum tahu bunganya karena saya belum pernah melihat tanamannya Oh, secara asli. Tetapi saya penggemar Echinacea.
Jadi saya Oke. penggemar herbal tea yang memiliki efek untuk meningkatkan sistem imun. Ada echinacea tea, ada rosemary tea, ada lavender Ya, tea, ya, ya. ada juga licorice ya. Jadi Ya, ya, semua teh ya. itu memiliki rasa eksotik masing-masing dan memiliki efek untuk meningkatkan sistem imun secara alami. Jadi itu tentunya bisa menjadi salah satu alternatif pilihan di musim pandemi jika kita ingin meningkatkan sistem imun kita secara alami. Iya, jadi ganja belum legal bukan alasan untuk kita tidak hidup sehat, gitu dok ya? Ya, artinya saya ingin mengajak sebanyak mungkin orang yang ingin membantu proses legalisasi ganja di Indonesia bahwa gaya hidup sehat itu adalah penting untuk kita jalankan. Semangat, Kita semua. setuju. Ya. Jadi kita yang ingin mempromosikan legalisasi ganja, kita harus memiliki gaya hidup sehat yang sempurna dulu, sehingga orang sadar bahwa untuk menyempurnakan kesempurnaan sehat kita, kalau kita memiliki gangguan penyakit, kita bisa melakukan legalisasi ganja untuk menyempurnakan kesehatan Ya, kita, tetapi sebelumnya kita sudah memiliki gaya hidup sehat yang sempurna yang bisa kita beri contoh kepada masyarakat yang banyak. Sehingga setuju. kita pun menjadi ikon yang baik gitu, bahwa gaya hidup sehat kita bisa ditiru oleh banyak orang dan bisa bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Setuju. Ya, Setuju, setuju dok. Pokoknya itu setuju banget garis bawah tuh itu jadi kurasa itu salah satu poin penting dari diskusi kita hari ini ya karena itu akan harus kita tularkan ke banyak teman-teman kawan-kawan yang mau ikut perjuangan ini. Ada ada satu pertanyaan yang sering banget muncul dok. Itu soal efek samping. Katakanlah ya kita kan maksudnya kita mungkin cara kita membaca jurnal-jurnal penelitian tentang ganja kan banyak, tapi kita orang awam membaca sama dokter tentu berbeda dong. Nah, itu sebenarnya apa sih, Dok, dari jurnal-jurnal penelitian ini mengenai efek samping ganja? um, jadi dalam ganja itu sendiri ada dua komponen penting yang kita kenal, yaitu THC atau tetrahydrocannabidiol dan CBD atau Hmm. cannabidiol. Nah, sebenarnya kalau ditanya, tidak semua ganja itu sama. Dan tidak semua ganja itu kalau dibakar akan menyebabkan fly. Nah, yang mana Ya. yang bikin fly? Yang jika THC-nya tinggi. Hmm. Dan jika golongannya CBD, dia bahkan menjadi makanan sehat. Jadi bisa kita konsumsi sebagai biji-bijian, ya. Bisa juga dikonsumsi sebagai susu. Jadi ada hemp seed milk, ya. Itu adalah makanan Hmm. sehat dengan kadar protein yang tinggi, omega 3 yang tinggi. Dan omega 3 ini dia akan menyeimbangkan uh, asam lemak dalam tubuh kita, jadi dari kolesterol hingga memiliki efek antiinflamasi buat mereka yang memiliki resiko penyakit, bahkan Ya. hingga yang memiliki penyakit kanker. Nah, kemudian mungkin orang menganggap efek samping itu adalah kalau kita mengonsumsi ganja dan kita fly. Mungkin itu ya yang namanya efek samping. Ya, ya, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya tidak pernah ngefly dengan ganja Hmm. yang jenis apapun saya tidak pernah tahu ya. Saya memang hanya tahu ganja sebagai obat itu dan kebanyakan di luar negeri digunakan sebagai minyak. Tapi jangan I salah, see. minyak ini pun ada dari minyak untuk kosmetik, untuk wajah, untuk rambut, ya agar tidak rontok. Ya. Bahkan memang Ya. minyak untuk dikonsumsi per oral atau minum untuk penggunaan sebagai antiinflamasi kuat. Nah, kalau ditanya apa sih inflamasi itu? Inflamasi adalah semua proses yang terjadi dalam tubuh kita yang menjadi awal terjadinya penyakit. Nah, Hmm. Awal, Dok. tentu Awal terjadinya iya, penyakit. awal terjadinya penyakit. Nah, inflamasi yang kita kenal itu ada yang mulai dari uh,
letih, lemah, lesu, lelah, ya, Hmm. pegelinu, yang mungkin kita banyak kenal semuanya itu ya, sampai yang dinamakan inflamasi berat, yaitu eh, mengecilnya atau menyempitnya pembuluh darah, Hmm. atau kalau Oke. sekarang di musim pandemi kita mengenal sebagai terjadinya badai sitokin. Jadi pada Oke. saat pandemi COVID, kita melihat banyak sekali kematian yang terjadi akibat COVID. Nah, kematian ini akibat pertama, mungkin di dalam tubuh kita sudah banyak inflamasi dan virus COVID itu sendiri menyebabkan inflamasi berat. Nah, I jika see. tubuh kita memiliki kekurangan antioksidan dan dipenuhi oleh proses inflamasi kecil-kecil, inflamasi tadi itu dipicu oleh gaya hidup kita, makanan Hmm. pro-inflamatori. Jadi mungkin kita tidak sengaja menjadi penikmat makanan-makanan pro-inflamatori. Makanan seperti apa itu? Makanan Hmm. gorengan, makanan yang mengandung trans fat, ya, makanan berasal dari junk food. Jadi makanan-makanan itu dari sisi rasa mereka sangat enak, tetapi dari sisi manfaat kurang banyak manfaatnya. Nah, pada saat terjadi badai sitokin yang akhirnya menyebabkan kematian, tubuh kita kalah. Jadi badai sitokin itu terjadi di saat mana sistem imun dalam tubuh kita sedang melawan proses inflamasi yang dihasilkan oleh virus, dan pada saat terjadi kekalahan, terjadilah yang namanya kegagalan multi organ. Tentunya diawali oleh gagal napas ya. Jadi gagal napas tadi menyebabkan Ya. kita harus menggunakan ventilator di ICU dan akhirnya diakhiri dengan kegagalan multi organ dan akhirnya kematian. Ini hal yang sepele sebenarnya, tetapi kalau kita memahami prinsip-prinsip ini, kita harus tahu bahwa ternyata ada hal-hal tertentu di mana peran ganja medis tadi dibutuhkan. Jadi saat ini di luar negeri bahkan ganja medis dipakai untuk mengatasi uh, mengurangi COVID. kegagalan multi organ akibat COVID-19. Jadi disinilah kita melihat bahwa ternyata ganja itu memiliki banyak sekali peran yang tidak dimiliki oleh obat-obat yang lain. Nah, Jadi karenanya, maksud dokter, ganja di luar negeri ganja dipakai untuk mengatasi wabah COVID. ya, jadi sudah Oh mulai ya. ada penelitian-penelitian yang menggunakan ganja. Jadi ganja ini memang dia bersifat antiinflamasi alami, ya. Jadi Oke. kalau kita gunakan dari tingkat yang paling dini, dia sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pencegahan. Tapi mungkin orang berpikir pencegahan tidak begitu penting, karena yang sangat penting pada COVID adalah bagaimana mengurangi kematian. Sehingga mereka pun sudah mulai melakukan penelitian penggunaan ganja medis pada COVID-19 adalah mengurangi resiko kegagalan multi organ. Wow. Semoga Indonesia bisa segera riset dok ya. Dan aduh, terlambat nggak ya? Sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk semua Oke. manfaat baik yang bisa kita manfaatkan untuk masyarakat Indonesia. Ya, kalau kita memiliki kecintaan yang tinggi kepada negara kita dan kita sekarang ini semacam melihat ada deadlock dalam cara penanganan COVID-19 ya. Memang vaksin sudah ada, tapi kita belum bisa memperhitungkan sampai kapan vaksin bisa Ya. mengeliminasi COVID-19 di negara kita. Tentunya kita harus memiliki second line, third line, dan memiliki banyak alternatif yang lain sehingga cita-cita untuk mengeliminasi COVID di negara kita harus tetap kita persiapkan. Siap. Dok, terakhir. Ya. Aku pengen dokter cerita dari mana kita bisa ketemu. Itu ini Ya, cerita yang menarik, mungkin mungkin bagus buat jadi penutup diskusi kita nih, Dok. ya. Jadi itulah negara kita Indonesia, negara yang besar, tetapi saya dan Dira tadinya tidak saling mengenal, ya. Terus akibat pergaulan saya dengan teman-teman dokter di Malaysia, akhirnya saya berkenalan dengan seorang
polisi ganja medis dari Thailand. Ya, saya banyak bertanya Bang Li. kepada Ya. saya banyak bertanya kepada orang ini bagaimana suatu saat saya ingin melihat kebun ganja medis di sana dan dia sudah memberitahukan caranya dan kemudian dia tanya, Dok, emang nggak kenal sama Dira Narayana? Wah, saya belum kenal tuh, siapa dia? Oh, Dira Narayana itu katanya seorang aktivis ganja dari Indonesia yang sudah berkiprah di dunia internasional. Waduh, saya terus bilang, saya mau dong kenalan, boleh nggak gitu katanya. Terus orangnya bilang, oke, saya izin dulu ke Dira kalau Dira kepengen. Ternyata waktu dikabarkan, ternyata Dira pun kepengen banget berkenal dengan saya. Dan akhirnya saya dan Dira menjadi teman yang baik, diperkenalkan oleh seorang polisi ganja dari Thailand. Thailand. Itulah. Ini cerita ini bener. Kawan-kawan cerita ini bener. Beliau namanya Bang Li, Ganja Guru kalau di Facebook bisa dicek. Jadi beliau itu bener-bener, beliau orang Malaysia ya dok ya. Beliau orang Malaysia yang bekerja di lembaga ganja di Thailand. Nah, kerjanya beliau adalah menjaga pakai senjata itu senapan. Pakai senjata laras panjang, beliau itu menjaga ladang-ladang ganja yang dikuasai sama pemerintah Thailand gitu. Jadi dari sana kita juga banyak dapat pengetahuan dan informasi gitu. Dan akhirnya tahun 2-3 tahun lalu lah ya, kita akhirnya saya ketemu Dokter Widya dan beliau adalah mungkin dokter pertama lah yang berani muncul di depan publik untuk menyuarakan soal ganja. Jadi sekali lagi Dokter Widya terima kasih. Terima kasih juga buat Bang Li secara tidak langsung ya kan sudah memperkenalkan saya gerakan kita dengan Dokter Widya. Semoga dokter sehat selalu di sana dan terus berbagi ilmunya dok. Buat kita semua nih, kita orang-orang awam sangat-sangat bisa dibilang udah sama COVID kadang-kadang udah aduh, kalau kita nggak kerja juga kita nggak bisa hidup. Tapi kalau mau kerja kadang-kadang kita takut. Jadi informasi-informasi mengenai apa yang harus kita konsumsi, cara hidup sehat itu akan sangat membantu. Kawan-kawan bisa follow Instagramnya Dokter Widya Murni. Ya kan, dan di sana banyak sekali informasi. Ada hal terakhir yang ingin dokter sampaikan, silakan. Untuk semua teman-teman pendukung LGN, tentunya kita harus memiliki gaya hidup sehat yang sempurna, dan itu bisa tercermin dari bagaimana kita mengelola sehat optimum kita selama pandemi. Jika sehat kita sempurna, insya Allah kita akan terhindar dari pandemi COVID. Tetapi jika gaya hidup kita masih asal-asalan, mungkin kita akan diberi pelajaran oleh COVID. Nah, disinilah sebenarnya cara bagaimana kita semua memperbaiki gaya hidup kita atau kesehatan kita, sehingga sehat yang sempurna itu harus kita miliki, agar kalau semua orang sudah memiliki gaya hidup sehat yang sempurna, insya Allah pandemi COVID bisa dieliminasi dengan mudah. Bukan dengan masker, tapi dengan gaya hidup sehat yang kita miliki dan kita optimalkan selamanya. Top, makasih banyak dok. Semoga ganja legal pada waktunya. Sampai jumpa, salam hangat dari Jakarta untuk Manado. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal kawan-kawan. Bye. Terima kasih Dira. Sama-sama dok, makasih.